Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini saya akan kembali memberikan kisah motivasi dari Andri Wongso yang berjudul Aku Adalah Raja Wali. Cerita ini berawal saat terjadinya gempa bumi dahsyat di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan, angin berhembus kencang, suara gaduh terdengar di mana-mana. Tanah pun retak-retak dan terbelah. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu. Tak sengaja ia melihat sebuah sarang burung yang terkoyak dan jatuh di tanah. Petani muda itu mengorek-ngorek sarang dan menemukan sebutir telur di dalamnya. Ia penasaran melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya. Ia pun bergegas membawanya pulang dan kemudian meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Beberapa minggu kemudian, telur besar itu menetas mengikuti telur-telur kecil yang sudah menetas lebih dulu. Dari tetasan telur besar itu muncul seekor unggas mirip ayam tapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda sekali. Induk ayam mengira unggas itu sama saja dengan anak-anaknya yang lain. Maka sejak itu si unggas hidup bersama anak-anak ayam. Ia makan, berjalan, bersuara, dan bermain-main layaknya anak-anak ayam. Dia pun merasa sebagai bagian dari keluarga ayam-ayam itu. Suatu hari, tinggi di udara tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar-sebentar menukik, berputar-putar, melayang-layang sambil memokikan suaranya yang menakutkan. Dari ketinggian itu matanya yang tajam sedang mengawasi dan mencari sasaran-sasaran yang hendak dimangsa. Sementara itu di bawah tampak si unggas muda sedang mengintip kegagahan si Raja Wali. Wah, apa yang terbang di atas itu hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepak sayapnya indah sekali. Suaranya juga dahsyat terdengar sampai di bawah sini. Gumamnya penuh bersemangat. Sejenak kemudian ia berubah menjadi sedih. Seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga dan bahagia sekali, bisik si unggas muda. Hingga suatu hari si Raja Wali terbang agak rendah dan berputar-putar mengelilingi si unggas muda. "Hai kamu," teriak si Raja Wali, "mengapa kamu hanya mendongak ke atas, berjalan ke sana kemari? Ayo terbang." Si unggas muda terkaget-kaget. Kau suruh aku terbang? Bercanda kamu, aku tidak mungkin bisa terbang. Aku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini," jawab si unggas muda. "Salah. Kamu ini seekor Raja Wali. Kamu bisa terbang sama seperti aku," teriak si Raja Wali mengingatkan. "Tidak, aku berbeda dengan kamu. Aku memang memimpikan bisa terbang seperti kamu, tapi inilah nasibku. Selamanya aku tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu." Si Raja Wali pun kehilangan kesabaran. Ia mengepakkan sayap terbang ke atas, lalu secepat kilat ia menukik dan menyambar si unggas muda. Ia membawa unggas muda itu terbang tinggi sekali. Sambil terus mencengkram unggas muda, si Raja Wali berteriak, "Sekarang bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakkan sayapmu sekuat tenaga." Dan hap, begitu dilepas, si unggas muda mengepak-ngepakkan sayapnya sekuat tenaga sambil berteriak ketakutan. Sesaat kemudian ia mulai bisa mengatur keseimbangan dan barulah ia sadar. "Hah? Aku tidak jatuh, aku bisa terbang, aku sungguh-sungguh terbang." Pekikan suaranya terdengar keras sekali. Dengan takjub dan hati penuh kegembiraan yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran penuh. "Aku adalah seekor Raja Wali.
Tempatku bukan hanya di daratan dan tidak perlu berjalan kaki mencari makan. Tempatku juga di udara, terbang bebas menjelajahi alam semesta. Mirsa, pendengar, kisah Raja Wali muda tadi mengingatkan kita pada potensi-potensi diri yang terpendam. Sebagai manusia berakal budi, bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tapi seringkali kemampuan itu tidak muncul di permukaan. Hanya karena kita tidak menyadari potensi dalam diri kita. Kemampuan itu tenggelam karena kita tidak memiliki keberanian untuk mencoba. Seperti bunyi kata-kata mutiara yang sering saya dengar, apa yang tidak mungkin seringkali hanya karena tidak pernah dicoba. Bila mengingat kembali latar pendidikan formal Andri yang SD saja tidak tamat, maka rasa-rasanya sangat mustahil jika sekarang ini Andri Wongso dinobatkan sebagai seorang motivator. Bahkan oleh rekan-rekan media dan halayak ramai, Andri dijuluki sebagai the best motivator atau motivator nomor 1 di Indonesia. Dia berbicara di atas panggung, berbagi semangat di depan ratusan hingga ribuan audiens, berbagi pengalaman di forum-forum seminar. Sungguh merupakan rentetan pengalaman yang tidak pernah Andri bayangkan sebelumnya. Tanpa terpikir Tanpa pernah terpikir ingin menyalahkan kedua orang tuanya, Andri tidak ke sekolah bukan karena bodoh, tapi karena keadaanlah yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, sementara saya yang posisinya saat ini memang baru bisa membagikan kisah motivasi dari Andri Wongso dan motivator lainnya, tahu ubahnya kembali ke pedoman, ke Al-Quran lagi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasib. Dewa 19 pernah menciptakan lagu yang berjudul Elang. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Pendengar juga sebenarnya bisa seperti Andri Wongso dan Dewa 19. Jangan lupa klik subscribe-nya supaya saya semakin semangat konten kisah motivasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.